Smart Viewers, welcome to Reload Games on Review. Yes, balik lagi di sini bersama gue Rianda dan gue ditemenin dua partner gue ada Edward, ada Nathan. Yes, dan di sini episode kali ini kita bakalan bahas tentang game terbaik di 2023 nih. So far ya. far, Karena lupa, selagi Desember. kita recording ini buat teman-teman di rumah belum keluar Spider-Man 2. Iya, Spider-Man. Kalau Spider-Man 2 keluar saya bisa berpindah. Nah. Oh iya, Iya. gak setia sama game Kayak yang banyak bakal yang dibahas salah nih. pindah ya. Kan nggak tahu, kan masih sofa. Oke, dan kita sebenarnya sini udah sepakat, kita udah discuss juga ketok palu, kita udah buka ini juga ya. Buka apa? Voting, Buka oh ini, gimana sorry. nih yang terbaik? Iya, taunya betul. kita sendiri. Ini disclaimer dulu ya. Jadi kita di sini mewakilkan suara kita masing-masing. Iya, Betul, personal. Jadinya personal. Jadi gue udah main cukup banyak, Rianda dan Edo juga udah cukup Iya, banyak. betul. Jadi di sini ada satu-satu masing-masing dari kita ya gitu ya. Nggak sama kita. Nggak sama. Dan nggak semuanya itu game AAA harus Iya. jadi Game of the Year ya. Betul. Intinya In Takes Two 2021 masih bisa jadi Game of the Year. Nah, Bukan patokan, pokoknya Patokan. triple A bukan patokan. betul. Yes. Nah, aspek-aspek yang akan kita menjadi penilaian pertimbangan apa aja, Ward? Ada gameplay, story, visual, sama scoringnya. Oh. Jadi 4 itu. 4 nih ya. Oke. Oke. Mungkin bisa dimulai dari gue dulu Boleh, ya, kayak gue dulu, Nah, ya. di game 2023 ini yang gue pilih untuk game terbaik versi gue. Iya. Wah, oke. Drum. Oh, gue Ya, pilih apa? game Resident Evil 4 Remake. Oke, mungkin bakal banyak yang gak setuju juga sama pendapat gue kali ini. Tapi ini kan personal gue sendiri ya. Ya, Betul. nggak apa. Ya. Gua belum mulai-mulai udah Udah defensif disclaimer. aja. Udah disclaimer. takutnya kayak, Udah sebelum enggak, salah enggak. ya. Takutnya kayak, apa? Yakin dong. RM4 menang, Disclaimer. Enggak, aman aja. Karena di Kenapa RM4 tuh? sendiri, gue tuh ngerasain pengalaman yang akhirnya gue udah tamat game ini, gue mainin lagi. Dan akhirnya ini adalah game yang menurut gue, kalau lu bisa tamatin berulang-ulang, lu masih ngerasa feel-nya. Bisa di, ya, Ya kan? replayability-nya Betul. bagus. Bagus. Tadinya Setuju, tuh setuju. gue tadi tuh pengen milih antara Dead Space juga kan, yang remake. Cuman Dead Space gue cuma baru main, tamat, Sekali. udah ya kan? Bosen. Udah, ya kan? Karena gue satu-satu game Dead Space yang gak gue tamatin yang sharing pertama doang. Iya. Nah, ya gue pilih RM4 Remake karena mungkin gue ngeliat sini, oke, kalau kita bahas dari gameplaynya sendiri, Nah, beda boleh, banget betul sama game yang gameplaynya. sebelumnya lah ya. Kalau misal yang sebelumnya itu kan kita lihat Yang sebelum ini yang asli ya? Iya, yang original, yang versi di PS2 gitu. Nah, Kenapa tuh? kalau yang di sini, yang di remake ini, kita ngelihat bagaimana gameplay ini tuh ada perubahan banyak lah ya. Kayak semisal dari versi logis lah, pisau. Kalau Ya. kita pakai pisau, kita bisa nge-counter dan nanti bisa hancur Hancur. dan bisa dibenerin juga. Yang gue suka di sini juga dari gameplaynya adalah lu ngerasain apa ya? Mungkin dari Apa tuh? banyaknya RE2 remake, RE3 remake, RE4 Oh iya, ya remake. yang make berkali-kali Nah, ya, banyak. ya akhirnya mungkin dari aspek ini juga RW4 nih dibikin yang lebih sempurna gue liat. Just let me go. Listen. I'm hearing the president's orders and Kalau semisal kita masuk ke story nih, kalau dari story di RM4 Remake sendiri, ini banyak yang menurut gue dibikin lebih rasional lagi. Kenapa lebih rasional lagi? Kenapa? Karena dari game yang sebelumnya itu, kita ngeliat kayak semisal ada mini games. Contoh, nih gue jatuhnya nggak spoiler lah ya. Ya, Ada apa? misi di Apa tuh? kastil, itu pas di kastil itu tuh kalian dikejar-kejar patung. Wah itu susah tuh, kita harus sembari kayak mash up the button Ya, gitu-gitu, naikkan segala macam. Atau Tahu, mungkin tahu. ketika ada cutscene apa, kita harus kayak, wah pencet tombol apa biar nggak Ya, mati atau gagal misinya. Nah, quick time event. iya bener banget. Dan di sini kita tuh kayak gak terlalu dapat gitu sih. Dan lebih ke Gak ada ya. iya. Dan Ntar itu jadinya negatif atau positif buat lu? positif sih. Oh, Jadi positif. kita lebih Karena- dibikin lebih enjoy aja. Wah, maksudnya kalau semisal dulu tuh emang kerasa main game. Dipaksa queue quick time event lo nggak suka. Iya karena kita kayak, nggak siap, kita kan mau lihat Oh, cutscene nih, iya, mau iya, enjoy iya, kan. paham. Pas kita kayak di RM4 Remake ini gue ngeliat kayak, ya udah kita bisa enjoy cerita nih cutscene nih, nggak ini banget. Kita benar-benar diganggu. berantemnya nanti pas benar-benar combat dari situ. Dan di story-nya juga akhirnya gue bisa ngelihat bagaimana karakter Leon di sini. Nggak taunya bisa nggak sok-sok ya, sok-sok cool gitu, Iya. yang bisa gitulah. Dan di sini juga dari dulu kan diceng-cengin dulu nih polem-polemnya Leon. Iya, Terus betul, kayak betul, ya ya. ampun lompat jendelanya nggak mau, kukunya nggak mau kotor. Ini kayak gitu kurang lebih. Iya, Kan? iya, Tapi iya. di sini story-nya bagus banget karena banyak yang dirubah juga. Without further ado, the gallant knight protects the princess Faye. Karakter adanya kita banyak ngelihat dari banyak orang nostalgia juga dari game sebelumnya lah. Terus kayak Iya, iya. gimana nih kayak voice aktornya dan juga Iya di tuh. game ini segala macamnya, dan ini bikin orang banyak yang kangen dan coba RM4 Remake ini gimana nih pas dipakai inilah ya. Cerita yang baru diubah dikit gitu-gitu tipis, tapi yang menurut gue ini yang bikin
orang tuh suka sama dari jalan ceritanya di RE. Iya. Bagian visual deh, wah nggak usah heran lah ya Capcom akhirnya udah pakai RE Engine. Iya. Kemana ini udah dipakai dari Devil May Cry 5. Oh, Iya kan? Devil May Cry. Devil May Cry 5 udah pakai RE Engine. RE Engine? RE Engine. Oh. Dan di sini juga ya pasti info baru RE ya. remake sebelumnya juga pakai RE Engine. Yang mana Iya. visual udah nggak usah diraguin lagi sih guys, karena visual sendiri cakep bener. Kalian bisa ngeliat mulusnya ini ya. Ada Wong. Gotta keep the client happy. Oke, contoh lah di game ini sendiri kita dikasih fitur kayak dapat skin, dapat filternya juga. Iya. Itu Filter ngasih apaan? filter. Jadi ketika kalian mau main kayak versi yang hitam putih, Oh, yang kayak oh versi- iya, tahu. Iya, yang kayak awan atau Iya, segala iya. macam merah, itu tuh bikin kita ngerasain lagi hal baru kayak anjir ya udah kita coba nggak mode sih sebenarnya, cara look baru di game ini Iya, yang seakan-akan Vibes kalau- baru. Iya, karena di skinnya aja tuh ada skin kayak lu kayak pangeran gitu ada, lu kayak Iya, jadi vampire tuh ada, dan Iya, bikin iya, kayak iya. wah Leon jadi pangeran lambutin cewek kan, wah kerasanya Nah. beda. Gue dari aspek kecil gitu yang bikin gue suka di bagian visual kecil-kecil, dan akhirnya oke gue tamatin lagi, gue pakai Iya. kostum baru gitu. Scoringnya sih. Iya. Nah, Kenapa tuh scoringnya di RE4 menurut gue dapat dari tegangnya segala macam, dan akhirnya Capcom itu menurut gue kalau gue lihat-lihat lagi selama perkembangannya dia buat game walaupun remake atau gimana, akhirnya di scoring ini tuh dia bikin nuansa horror, survival, zombie atau mungkin action di sini yang bikin kita tuh ngerasa tegang, ngerasa kayak wah ceritanya bagus nih gara-gara scoring ini tuh mendukung banget segala macam. Nah, di game RE4 ini gua ngerasain itu Pak, dan itu akhirnya yang bisa bikin gua nentuin game best 2023 versi gue adalah RE4 RE4 remake ya. Yuk, masuk ke pembahasan berikutnya, game terbaik versi Jonathan. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Itu The Itu Front. baru aja di review kemarin ya guys. Oleh siapa boleh kasih dulu? Eduardo. Oke, Saya. Eduardo. Iya. Di review oleh beliau dan sekarang akhirnya jadi game terbaik versi lu di 2023 ini. Betul. Boleh dikasih tahu? Walaupun game ini adalah game expansion, Oke. Nah, tidak masalah. Kenapa? Karena itu anggapannya expansion itu jadi dianggap beda ya guys sama DLC. Oke. DLC itu gambarannya kecilnya kayak Rianda. Ah, Bukan Kenapa tuh? maksudnya Resident Kenapa? Evil. Oke. Separate iya, Ways. Oh iya, Nah, setuju. Separate Ways itu DLC. Expansion itu sebesar itu. Jadi seakan-akan nambah game bisa Baru puluhan lagi. jam lagi. Iya. Oke. Bahkan oke. orang kalau misalnya completionist di dalam game itu bisa hitungan 30 sampai 40 jam. Oh Bayangin, iya. 30 sampai 40 jam. Karena expansion ini. Ada expansion dan kotanya sebesar itu. kayak satu game lagi. Iya Ya. sih, kerasa Nah, kayak gitu. Jadi gue ngerasa dengan ini ngomongin mata uang dulu ya. Mata Cuma uang? bayar 300.000 aja. Oh, harga. Kalian udah bisa dapat 30 sampai 40 jam dari permainan baru di Dogtown. Plus juga ada update 2.0 untuk Cyberpunk 2077. Oke. Jadi itu highlight dulu ya guys. Oke, Nah, oke, oke. pembahasannya ngomongin Oke. mengenai ceritanya dulu deh. Boleh. Kalau ngomongin secara cerita sebenarnya comparison gua untuk game terbaik itu antara Starfield or Cyberpunk 2077. Oh iya, oke. Kenapa Gitu. tuh? alasannya? Karena dua-duanya game besar, Oke. satu Bethesda, satunya CD Projekt Red. Iya. Oke. Dan gua lebih demen dengan CD Projekt Red. Dalam arti, Oke. gitu ya. Kalau Bethesda itu kan gua ngerasanya kalau misalnya game mereka tuh melebar. Oke, Gitu. Jadinya Oke. dari satu titik melebar, diperbesar. Jadi eksplorasi. Open world. Yes, Yes, gitu. yes. Sandbox-nya sebesar Iya, jadi modelnya segede kayak itu, gitu. ya. Nah, Free roll. gue Oke, oke. suka dengan game-game dan gue appreciate game-game di mana mereka dengan satu tempat yang kecil aja tapi dipadetin berlayer-layer. Oke. Kayak gitu. Nah ini contohnya datanglah Night City dan Dogtown Oke. di Cyberpunk 2077. Nah plus di dalam cerita sini itu lebih mengenai espionase. Yang ngomongin Iya. yang Phantom Liberty ya. Oke, oke. Espionase Bener, jadi iya, iya. spy, misteri, drama dan thriller. Nah Betul. itu genre gue banget tuh Action. dibanding sci-fi. Iya kan, Gitu. action. Nah ngomongin secara karakter-karakter baru yang muncul itu gue keren-keren banget semuanya. Terutama salah satu yang pasti adalah Idris Elba. Betul, Menurut gue Kill. Keanu Reeves itu kan dia secara sebagai Johnny Silverhand itu Iya, kan oke. sangat berkarisma gitu. Ya. Oke. Jadi kayak anjir kalau misalnya masukin aktor lain kira-kira yang bisa Ngelawan. sepadan sama dia Nah, atau siapa ngelawan siapa? gitu. Wah Idris Elba dengan jelas. Paten sih, Nah, paten sih. ngomongin mengenai dubbingnya dan dia kan ngikut motion capture-nya juga gitu. Iya. Itu udah luar biasa sih gitu. Maksudnya dari Idris Elba dibanding mungkin kayak kemarin Megan Fox di Mortal Kombat. Gitu ya. Oke. Nah jadi saya masih tetap berkekeh dengan Idris Elba. Keren banget di situ dia secara performance. Terus untuk mengenai ceritanya berlayer-layer sekali apalagi
Nanti Oke. ini kan gamenya RPG, Oke. jadi di situ secara gameplay dan narasi kita makin imersif di dalam. Jadi gue ngerasa gue bukan playing someone, tapi gue playing myself di dalam game itu. Oke. Karena gue menentukan gamenya mau ngarahnya kemana, pilihan pertanyaannya seperti apa. Gue pun sebagai player akan lebih imersif. Nah, ditambah lagi akhirnya kan di situ endingnya ada 2 kan. Nah, jadi di Phantom Liberty sama di Cyberpunk tuh beda. Di Phantom Liberty ada ending 2, kita mau pilih nanti berkubu dengan siapa. Oke. Nah, nanti selesai dari situ akan ada bonus konten di Phantom Liberty. Yang Karena base game-nya. Di base Iya, game-nya. Jadi Cyberpunk-nya. nanti akan ada extra ending lah. Bukan extra ending, sorry. The true ending kalau misalnya True disebutnya. ending. Karena nanti ada tambahan Oke. lagi bumbu-bumbu cerita yang dari Phantom Liberty yang nanti akan diselesaikan di Cyberpunk Cyberpunk base game-nya. 2077-nya. Jadinya kalau ngomongin cerita, ngomongin gameplay sih gua rasa udah banyak yang tersebar gitu ya. Maksudnya salah satunya adalah karena ngomongin 2.0-nya. Oke. Oh iya, patch Tapi gue barunya. gak bahas itunya. Karena kalau bahas itunya gue rasa dari base game pun udah bisa dimainin. Oke, gitu iya. kan. Nah ngomongin mengenai di dalam gamenya, untuk dari city skyline itu gue udah suka banget. Karena dia dari yang kusur-kusur sampai yang udah kumuh-kumuh gitu ya. Rasanya udah di perjalanan, rasanya udah kayak di kota. Kayak gue ngerasa itu kayak kalau Cyberpunk tuh Badlands. Iya. Anak nomad lo kan main Tahu. Badlands, tapi di dalam kota. Jadi nggak di desert. Nah itulah rasanya Dogtown. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. Ada kayak campuran-campuran Las Vegasnya. Jadi Oh, berasa iya. di situ ada kejenjangan Betul, dan betul, secara betul. pesan tuh gue rasa kenceng banget di dalam film cerita ini gitu Oke. ya. Karena di sini ngomongin morality gitu kan. Nah, ditambah lagi Johnny Silverhand di sini dia ngomongnya mendapatkan dimensi karakter baru gitu. Jadi Oke. DLC expansion ini gue ngerasa banyak banget perkembangan secara poin cerita, gameplay dari base gamenya. Oke. Kan kayak kapan lagi gitu, maksudnya model-model yang bentuk expansionnya seperti ini. Betul, Makanya gue appreciate banget. Yes. Ya mungkin kalau yang dari dulu ya sebetulnya dari CD Projekt Red juga, The Witcher 3 kan ngeluarin Blood and Wine kan. Sama satu lagi ada sih sebenarnya. Ya tapi yang Iya, terkenal Blood yang and Blood and Wine Wine. karena expansionnya sebesar itu, sama kayak gitu. Kalau Oke. DLC satu lagi kan bentuknya DLC kan. DLC. Nah, untuk yang secara gameplay sih kayak gitu kurang lebih ya. Maksud gue, kalau untuk secara visual ditambah lagi penggambar, ya tadi udah cukup termasuk kan Iya, yang gue kayak sebutin Las Vegas gitu-gitu. Las Vegas dan lain-lain. Tapi untuk kayak motion capture-nya dari mukanya, gue rasa ini upgrade banget sih dari base game-nya. Base Gitu. game-nya. Jadi Oh, iya. berasa kok, Oh, iya. maksudnya ketika lu main di luar Dogtown, Oke. sama ketika di Dogtown nanti ketemu Idris Elba, Songbird, dan Presiden Myers, Oke. itu nanti kelihatan tuh dari sudut wajahnya mereka kayak gimana, cara mereka mengeluarkan emosinya seperti apa. Terus nanti ada karakter Alex yang juga menarik gitu. Oke. Salah satu side character sih lebih tepatnya dia itu. Iya. Terus si Johnny Silverhand juga mendapatkan poin-poin tertentu juga dan secara V juga berkembang lagi karakternya di situ. Oke. Gue sih suka dengan game-game yang dimana kita diberikan moral dilema. Oh ya. Oh iya. Makanya kayak gue pilih A atau B ya. Kalau A konsekuensinya kayak gini, kalau B konsekuensinya kayak gini. Gitu. Nah, tapi kalau untuk secara scoring ditambah lagi ya terakhir no doubt ya. Kalau misalnya gue demen banget. Gue tuh nggak suka dengan lagu-lagu elektrik gitu ya. Oke. Gua nggak EDM gitu Gue nggak? nggak terlalu suka dengan lagu-lagu rock. Tapi ketika kita bermain di mana dunianya sangat Cocok. memberikan kita imersivitas gitu ya. Jadinya tiba-tiba kok cocok ya sama adegan tembak-tembakan. Oh, pas lah ya oke. dapetnya. Cocok sama dengan Momennya adegan itu. espionase. Pemilihan Kok cocok ya lagunya. ketika gue jadi mata-mata Oke. dengan lagu-lagu ini. Akhirnya makin masuk lagi ketika gue mengendarakan mobil di mana sekarang udah bisa tembak-tembakan. Lagu-lagu elektronik kayaknya jadi makin cocok gitu. Nah itu Oke. bikin gue kayak ngerasa si Scoringnya. Cyberpunk Phantom Liberty ini cocok untuk worth it bisa dapat nilai 9. 9 dari lo. 9. Kalau gue tadi belum gue kasih, gue dari era gue 4 Berapa? remake itu 8.8 sih sebenarnya. 88. Dan 88. disclaimer lain, yang dapat nilai 9 tuh banyak di tahun ini menurut gua. Oke. Tapi tetap kalau disuruh harus pilih satu, gue ke Phantom Liberty karena memiliki beberapa ya hal-hal di mana kayak di tempat lain tuh nggak ada. Oke. Kayak inovatif Oke. dan karakter dan performance itu udah nggak ketolong lah. Tolong terlalu bagus Cyberpunk. Her safety is the top priority. They catch us out here, we're dead. Ya, Eduardo. Sekarang versi gua nih. Gak usah Silakan. lama-lama, langsung aja. Hah? Apa nih? Mau kemana? Lo apa nih? Apa tuh? Ini ngapain? Ini.
Apa? Mau bacain kelebihan-kelebihannya? Banyak banget ceritanya. Gokil Banyak banget. banget. Mantap Udah anjing. nyiapin gimmick nih, ini bagus ya. Mantap. Nah, kalau gua nih rada beda nih. Gua Apa tuh? game-gamenya game indie. Game indie? Iya. Dave the Diver. Dave the Diver, ketika lu ngerasain pengalaman lu main game Dave the Diver dan jadi game best 2023 Ini menurut kenapa gue nih? worthy. Oke. Buat Game of the Year 2023. Alasannya Kenapa? Kenapa? Nah, Oke. Dari gameplaynya nih pertama. Oke. Gue tuh tipikalnya nggak suka gameplay yang berat-berat. Jadi Oke. yang fun, simple. Nah, Dave the Diver kan tuh fun, simple, Oke. vibes-nya juga chill gitu. Jadi bisa dimainin di momen yang kapan aja. Jadi kalau lu capek, pengen istirahat, main nih Dave the Diver. Bener tuh. Bener. Kenapa makanya game-game indie bisa jadi kontender? Nah, terus gameplay dia kan sebenarnya simple, cuma dua. Satu yang mancing, yang nangkap ikan. Yang Dave itu ya Nah, panah. satu yang sushi. Tapi menurut gua dengan dua simple gameplay itu dia nggak ngebosenin. Oke. Nah, kalaupun lu merasa game cuma dua gameplay ini doang, masih ada minigame lainnya. Oh iya. Ada yang main rhythm game gitu. Oke. Nah, ada juga yang minigame lain yang kayak mencet-mencet gigi hiu gitu. Terus Oke. replayability-nya. Oke, kenapa Walaupun lu udah namatin game ini nih, main story-nya lu tetap mancing dan jualan sushi masih bisa. Oh gitu. gitu. Berarti Terus, ini game aman iya. buat ini juga ya, maksudnya kayak lu ulang-ulang kalau misalnya kayak males gue main game apa, ulang Dave the Diver aja paling kurang Nah lebih, iya, kan? lu kan masih mengoleksi ikan. Kan koleksi ikannya ada tuh, kayak Oke. ada Pokédex-nya. Nah, Oke. Tapi ini ikan dex ya, fish Iya, iya. dex. Ya. Fish Dex. Nah, itu kalian bisa koleksin sampai lengkap. Oke, dan selanjutnya Terus ada apa side lagi? missionnya juga yang bisa kalian kelarin. Selesai. Selain main missionnya, nah Oke. itu. Dari ceritanya sih sebenarnya simple, kayak si Dev cuma diundang sama temennya suruh berusaha nemenin dia usaha di Blue Hole ini karena menurut temennya berpotensi. Tapi gue justru suka yang lebih simple-simple gitu aja, nggak usah rumit-rumit. Kan Oke. kepala saya pusing ya. Suka nggak ngerti, jadi yang simple-simple aja. Terus lucu-lucu, ini lucu. Karakter-karakter di sini lucu. Oke. Ada weapon spesialis yang namanya Duff. Oh ya? Nah, itu dia bikinin senjata buat kita. Tapi dia wota ya. Makanya ada side quest, side mission yang jadi rhythm game itu misinya dia. Oke. Iya. Namanya siapa? Duff. Sebelumnya dia jualan sabun gitu. Bukan, DUFF. Anda masuk aja ya situ ya. Oke. Iklan ya. Nah, Maaf. si Duff-nya itu lucu. Duff. Nah, lucunya itu juga disupport dengan cutscene-nya dia. Cutscene? Pas dia iya. bikin Oh, iya. senjata, Bener-bener. cutscene-nya lucu-lucu. Ada juga karakter lainnya yang sushi chef. Nah, itu dia jadi Wis gokil. Ala-ala kayak samurai. nah, iya lucu jadinya. Unik sih. Bener-bener. Ya, bikin fun sih bener yang Itu bilang. dari seri story dan Story-nya. karakternya. Oke, and next ada apa lagi yang mau lu bahas di game Diver ini? Dave the Diver ini kan style grafisnya 2D pixel ya. Oke, pixelated. Pixel. Nah, gua demen yang kayak gitu-gitu. Karena Jadi simple. Terus dia juga nggak menuntut spek yang berat ya. Oh, iya, Jadi benar. Iya sih. untuk semua kaum PC yang PC-nya kentang-kentang juga tetap bisa main. Benar. Apalagi kalau misalnya yang punya portable Steam Deck pasti bisa Oh masuk. iya, itu Dia game bisa ambil tidur-tiduran, Benar. main terus tidur kan. dimainin sama orang lain. Wah, enak ya Dave the Diver. Nah, ya kan? iya. Dari desainnya tuh walaupun 2D pixel tapi dia mateng gitu. Matang. Detail-detailnya tuh bagus. Kayak si Oke. Dave-nya tuh pas nge-serve tuh dia kan lagi-lagi kan dia gemuk kan. Nah, itu lucu. Jadi Maksud lu menambah Oh, ini Dave. Anda bukan Dave, Dave, Anda ya. bukan Dave. Disclaimer ini Dave, bukan manusia-manusia yang lain. Sorry. The sun sets as the vibrant lights of a sushi bar gleam over the ocean. Dave, still hard at work, is faced with the most ravenous of species. Lagunya juga lagu lo-fi. Oh iya. Asik. Cah-cah. Gue banget juga tuh ya. Anaknya lo-fi banget. Iya, sambil main komputer lagunya lo-fi. Nah. Berarti kayak coffee talks gitu kayak. Nah, iya, coffee talk. Lo-fi, set tidur. Waduh, tidur mulu ya. Takutnya lo-fi kan asik buat ini kan, Nah, iya. chill. Suka gue yang lo-fi. Terus mendukung gamenya, kan gamenya chill. Jadi lagunya juga yang chill. Terus lagunya juga nggak sedikit. Dia ada 50-an playlist lah. Oh, berarti 50-an lumayan. playlist, banyak banget. Banyak. Playlist bukan lagu loh. Iya. Oh, 50-an lagu di playlist ya. Kalau game-game yang berat kan kayak, aduh gue capek nih gak mau main game ini. Kalau ini kalau capek kalian main game ini. Maksud lu mengecilkan orang-orang yang Enggak suka gitu. main game besar loh. Dan juga dia kan tadi bilang game berat. Disclaimer. Nah, game berat, game tuh jangan di game Kalau gua dong. personal capek, oh berat gitu. Kan game berat. Oke, Bagus, terima kasih ya dipatahin ya. Bukan saya jadi gak berat. Nah, dari 4 faktor itu tuh makanya gua
nominasikan Game of the Year gua Dave the Diver. Dave the Diver. Dave the Diver. Iya. Siapa yang Dave the Builder? Enggak ada. Bob itu Bob. Bob the Builder. Lanjut. Lu udah berani naro Dave the Diver sebagai best game lu. Pasti ada Nilainya- ratingnya dong. Nilainya berapa? 9 juga gua. 9. Oke. Apa yang bikin kurang ada tapi? Ya belum sesempurna itulah, dia bukan Oke. triple A juga kan. Oke. Tapi 9 worthy untuk 9. Emang untuk sempurna harus game triple A? Enggak sih. Enggak kan? Namanya dapat pribadi kan. Nah, Smart Viewers, kurang lebih itu adalah pembahasan kita untuk best game di 2023. Dan mungkin kalian bisa langsung drop aja di kolom komentar mengenai game terbaik di 2023 Betul. ini, 2023 ini, atau mungkin kalian setuju juga mengenai pendapat, kita. di game Ada yang dari- sama Iya. atau ada ini pendapat keempat? Ada lagi apa kalian? keempat. Apa tuh? Siapa tahu Starfield Iya, atau apa? atau Dead Space yang tadi gue bilang, ya kan nggak ada yang tahu. Ya. Nah. Kalau misalnya episode ini mencapai 1000 likes, kita di Instagram Ngapain lagi? akan gebukin. Aduh, kasar ya. Kita akan gebukin Renda di Instagram. Bahaya ya. Tolong guys ya. Ente langsung sedih. Ente langsung Ini langsung udah kerasa batin nih. Kalau viewernya sampai 1000 nanti di Instagram, Edward bakal ngapain, Wak? bakal gebukin Renda. Masih. Bilang ke gue mau dari Caca. Oh gitu. Kenapa lo lempar ke gue jadinya lo? Kan gue mulu ya dia itu makanya kan. Nah guys, by the way dari itu semua mau ya nyampein pesan juga ke kalian. Kalau bersama dengan episode Best Game 2023 ini, Reload mau ucapin thank you buat Smart Viewers yang udah bersama-sama menemani perjalanan mereview game dari game PC, Xbox, PS, konsol gitu, dan juga sampai board game ini. Dan pesan-pesan dari Itu gue, direspon lagi nangis, sedih. pasti ada yang kinjak. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin cukup. Nah, pesan-pesan dari kita buat Smart Viewers. Gue belum nyiapin lagi. Makasih banyak ya udah sedikit setia nontonin kita. Sudah menemani. Iya, ngelihat kita ketawa bareng segala macam. Bagus. Dan udah mungkin kalian kehibur sama banyaknya konten-konten dari kita juga. Dan kita juga mau terima kasih, kita masih dikasih kesempatan buat menghibur kalian untuk bertiga nih, ya bertiga ini untuk menghibur kalian lagi. Oke, udah gue pulang. Nah, mungkin kurang lebih pesan-pesan dari gue, nggak pengen buat kalian melo, tapi gue pengen buat kalian lebih ke, ngingat kita sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tepuk tangan dulu, Renda. Woi. Udah pulang kan? Belum. Oh, ada kalian pesan-pesan. Oke, Kalau mungkin dari gua, enggak, mau dari dia dulu. Ya udah. Ebar. Kalau dari gue pesan-pesannya sama kayak Renda. Udah. Bagus. Jadi cuma kayak di kuadrat atau dikutip gitu. Oke. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Renda. Karena sama. Nah, udah kita closing aja deh, Mas. Waduh, lama banget. Kalau gue singkat aja. Dendam ya, dendam. Kalau gue singkat aja ya, guys. Lu singkat. Gue terima kasih buat Reload sudah menggunakan gue. Karena Reload saya bisa beli iPad Air 4. Waduh, pamer. Tepuk tangan. Gaji Reload sebesar itu. Waduh, tepuk tangan. Reload dulu baru kamu. Reload dulu. Bagus. Oke. Mungkin kurang lebih kayak gitu aja di episode kita terakhir ini untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga nyalain tombol loncengnya, guys. Dah, gak kerasa kita udah. Ya Allah. Kalau kayak gini closingnya bilang apa ya? Iya, kan nggak bisa ketemu lagi minggu depan. Iya. Sampai jumpa di episode program-program baru dari Binus TV selanjutnya. Dipantengin terus, pokoknya subscribe makanya YouTube channel Binus TV. Betul. Yes, udah. Follow IG gue di bawah. Nggak usah. Waduh. Akhir kata, Nathan pamit. Dan Renda pamit. Terus pamit. And Sampai we'll see jumpa. you guys in the other video. Bye-bye.